sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reno Fareza Andin dengan nomor NIM 14056244023. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku rasisme yang dapat merusak persatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya, apa sih rasisme itu? Rasisme adalah perilaku, sikap, atau keyakinan mendiskriminasi atau merendahkan seseorang atau kelompok yang berdasarkan ras, etnis, budaya, agama, dan masih banyak keberagaman lainnya. Rasisme ini sering muncul dalam bentuk prasangka, stereotip negatif, atau perilaku tidak adil terhadap kelompok tertentu. Intinya, rasisme ini adalah sebuah keyakinan bahwa ras atau etnis dia atau ras individu ini lebih unggul daripada ras lainnya. Dan ada beberapa faktor penyebab adanya perilaku rasisme, seperti ketidaktahuan atau kurangnya pendidikan, kurangnya pemahaman tentang keberagaman budaya dan nilai-nilai toleransi. Ketidaktahuan dapat menimbulkan kecurigaan, rasa takut, dan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda. Juga ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik dapat memperkuat prasangka atau antar kelompok. Juga ada kelompok tertentu dapat mungkin disalahkan atas kesulitan ekonomi yang dialami kelompok lainnya. Juga ada dominasi kekuasaan. Kelompok mayoritas seringkali merasa memiliki kendali atas kelompok minoritas. Hal ini dapat memicu diskriminasi dan pengucilan. Struktur sosial juga mendukung adanya supremasi ras tertentu. Yang keempat, ada pengaruh sejarah. Sejarah penindasan, penjajahan, atau konflik antar ras yang belum terselesaikan dapat meninggalkan warisan prasangka dan kebencian. Contohnya, dampak kolonialisme atau segregasi rasial di masa lalu. 5. Ada politik identitas, pemanfaatan isu rasial oleh politisi untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenangkan dukungan kelompok mayoritas. Hal ini dapat memicu polarisasi dan memperburuk perilaku rasisme. Juga ada media yang representasi yang buruk. Media seringkali menggambarkan kelompok tertentu secara negatif yang memperkuat stereotip dan prasangka. Kurangnya representasi positif dalam kelompok minoritas. Dan ada nggak sih cara mengatasi perilaku rasisme itu? Ada guys, itu pendekatan komprehensif, melibatkan pendidikan, penegakan hukum, perubahan sosial, dan kesadaran individu. Ini saya akan memberikan beberapa contoh seperti pendidikan multikultural. Pendidikan formal mengintegrasi materi tentang keberagaman budaya, toleransi, dan hak asasi manusia dalam kurikulum sekolah. Juga ada pendidikan informal yang mengadakan lokakarya, seminar, atau pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan. Yang di mana pendidikan multikultural ini bertujuan untuk menghilangkan stereotip dan prasangka sejak dini.
Kedua, ada penegakan hukum yang tegas, membuat dan menegakkan undang-undang anti diskriminasi dan anti rasisme, memberikan sanksi yang tegas kepada perilaku tindakan rasisme baik individu maupun institusi, yang bertujuan sudah pasti memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Ketiga, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan akses kelompok minoritas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, memberikan peluang yang setara bagi semua kelompok, ras, dan etnis. Ini bertujuan untuk mengurangi sumber konflik yang seringkali berasal dari ketimpangan sosial. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi cara rasisme ini. Jadi saya akan memberikan kesimpulan yang saya dapat. Rasisme adalah perilaku diskriminasi yang didasarkan pada prasangka terhadap ras, etnis, budaya, agama, atau perbedaan lainnya. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan, masih banyak nilai-nilai fundamental yang bertentangan seperti kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Rasisme ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dan konflik, tetapi juga mengancam keharmonisan dan keberagaman di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang yang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.